Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rameza Sabila dengan NIM 2530101158. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam dari kelas 1 PIA. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS saya dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Klasik dengan dosen pengampu Ibu Yoyoh Badriah, SPDI MAG. Muhammad Al-Fatih naik tahta pada usia belia di kota Adnan pada 30 Maret 1432 Masehi. Lahirlah putra mahkota Kesultanan Utsmaniyah yang diberi nama Muhammad, atau dalam bahasa Turki dieja Mehmed. Ia adalah putra Sultan Murad II dan permaisuri Huma Hatun. Sebagai pewaris tahta sebuah kesultanan besar dan terkemuka yang pernah menjadi gurunya, di antaranya Syekh Muhammad Syamsuddin bin Hamaz. Sejak kecil, Muhammad menunjukkan intelektualitas yang tinggi dengan mempelajari berbagai referensi keilmuan. Perkembangannya dipadati oleh buku-buku astronomi, geometri, dan ilmu hitung-hitungan. Pada usia 11 tahun, Muhammad diberi kepercayaan untuk memimpin sebuah wilayah. Pada tahun 1443, Sultan Murad mengirim Muhammad kecil ke Manisa dan mengangkatnya sebagai pemimpin di sana. Pada tahun 1444 Masehi, Sultan Murad II mengadakan perjanjian damai dengan Raja Hongaria Vladislas I. Perang antara Kesultanan Turki Utsmani dan Kerajaan Hongaria pun dihentikan. Sultan Murad II yang sebenarnya lebih tertarik pada seni dan sastra daripada politik, memutuskan untuk mundur dari tahta dan menyerahkannya kepada Muhammad pada bulan Juli 1444 Masehi. Saat itu usia Muhammad baru menginjak 12 tahun dan ia naik tahta dengan gelar Sultan Muhammad II. Namun pada bulan September, pihak Hongaria melanggar perjanjian damai dan menyerang wilayah Turki. Konflik militer pertama ini berhasil diatasi dengan baik oleh Sultan Muhammad II. Pasukan Hongaria yang dipimpin oleh John Hunyadi berhasil dipukul mundur dan kembali ke negaranya. Serangan yang datang ke wilayah Turki saat itu masih dalam skala kecil, karena pasukan besar Hongaria dan sekutunya belum menyerahkan seluruh kekuatannya. Paus Eugenius melihat peluang untuk mengusir Turki dari Eropa dengan membentuk pasukan gabungan yang terdiri dari Venesia, Hongaria, Jerman, dan beberapa kerajaan lainnya. Pasukan Eropa gabungan tersebut bergerak melintas Serbia dan pegunungan Balkan, lalu berkonsentrasi di Varna, sebuah kota pesisir di Laut Hitam. Melihat situasi yang genting, Sultan Murad II terpaksa memenuhi permintaan putranya dengan membawa kontingen besar pasukannya. Sultan Murad II menuju kota pesisir Varna. Sebelum kedatangan pasukan Turki, pasukan koalisi Eropa mengalami perpecahan. Pasukan Serbia yang merupakan negara vasal Kesultanan Utsmani memilih mundur dari Varna. Begitu pula pasukan Venesia yang khawatir kehilangan posisinya sebagai pusat perdagangan Eropa jika mengalami kekalahan. Pertempuran Varna berakhir pada 10 November 1444 dengan kekalahan dan menyerahkannya pihak Hongaria. Pasukan Eropa gabungan di Varna merupakan kekuatan terakhir Eropa yang mampu melancarkan serangan terbuka terhadap Turki. Perdana Menteri Turki saat itu, Chandaril Halil Pasha, meminta Sultan Murad II untuk kembali menduduki tahta.
Situasi Eropa daratan yang tidak menentu membutuhkan kejelian seseorang pemimpin berpengalaman. Selama kepemimpinan Sultan Murad II, beberapa wilayah Eropa seperti Serbia dan Bulgaria telah dijadikan negara vasal Turki, sehingga membutuhkan kendali yang ketat dari kesultanan. Pada tahun 1446, dengan pertimbangan kondisi geopolitik Eropa daratan, Sultan Murad II kembali ke tahta Turki. Sementara itu, Sultan Murad II tidak menanggalkan gelarnya, tetapi posisinya kembali menjadi gubernur provinsi Manisa. Pada periode kedua kepemimpinan Sultan Murad II, situasi wilayah bawahan di Eropa daratan mulai stabil. Sistem pemerintahan di Makedonia, Bulgaria, dan Yunani berhasil dikuasai dan perlawanan terbuka hanya terjadi dari pasukan Albania yang dipimpin oleh Skender Beg. Pada tahun 1448, perang antara pasukan Turki melawan pasukan Albania pecah di Kosovo. Dalam perang tersebut, Sultan Muhammad II turut serta dalam kontingen pasukan Turki dan mempelajari cara memimpin pasukan besar di medan pertempuran. Kekalahan pasukan Albania mengakhiri serangkaian perlawanan negara-negara Eropa terhadap Kesultanan Turki pada pertengahan abad ke-15. Pada tahun 1451, Sultan Murad II wafat. Sultan Muhammad II kembali menduduki tahta Turki pada usianya 19 tahun. Untuk sementara waktu, Eropa daratan tidak menjadi target utama ekspansi Turki. Sultan Muhammad II kemudian mengarahkan perhatiannya menuju Konstantinopel.